Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala, berbarengan majelis taklim kita mulai. Allah kucurkan hujan, semoga Allah memberikan fadilah melimpah untuk kita semuanya. Kita berdoa dengan Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, curahkan pada kami hujan yang bermanfaat. Kelanjutan bab terakhir dari kitab Nidaatur Rahman li Ahlil Iman, panggilan-panggilan Allah Zat Yang Maha Rahman untuk hamba-hambanya yang beriman. Buku karya tulis Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala dari An-Nida At-Tis'un, panggilan yang ke-90. Separuh pertama sudah, sekarang kita lanjutkan separuh berikutnya tentang wajibnya tobat dari setiap dosa, supaya dengan segera dan supaya tobat itu yang nasuha, yang tulus, yang sungguh, yang terpenuhi penyebabnya, cara kerjanya, tujuannya, dan benar pengerjakannya, sehingga tobat nanti akan menjadi penghapus, sehingga seolah dengan tobat dia tidak melakukan dosa, karena mengharapkan ampunan, tertutup dan tertinggal tidak dituntutnya dosa, akhirnya dia masuk ke dalam surga. Ayat yang ada dengan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Berikutnya, wala mu'allif rahimahullah ta'ala, qaimatul mahbubi lillahi azza wa jalla, perkara-perkara yang dicinta oleh Allah azza wa jalla. Perkara-perkara yang dicinta oleh Allah azza wa jalla. Allah memiliki sifat cinta. Makhluk memiliki sifat cinta. Cintanya makhluk karena keterbatasannya. Punya butuh, gak bisa memenuhi, ada pihak lain yang membantu sehingga cukup, bahkan puas, maka orang yang membantunya pasti dicintainya. Itu makhluk. Kalau Allah memiliki sifat cinta, tidak boleh disamakan dengan makhluk, tetapi karena memang Allah menghendaki begitu bersama faedahnya. Kenapa Allah mencintainya? Kehendaknya. Karena Allah fa'alun lima yurid, punya hak berbuat yang dikehendaki. Apa hikmahnya? Untuk kemaslahatan makhluk.
Makanya makhluk ketika punya butuh nggak bisa nyukupi, sambat ya nasibe padha wae, tempat bergantungnya kepada Allah. Maka bila butuh dicintai oleh Allah, maka ketahuilah perkara apa yang dicinta oleh Allah kerjakan. Sehingga dengan begitu makhluk akan terikat syariat, sehingga mendapatkan fadilah double. Dicinta sudah enak, taat juga enak, diberikan kesuksesan, maka dia akan bahagia. Kita akan melihat perbuatan apa saja yang dicinta oleh Allah. Bila tahu kita mengerjakannya dengan ikhlas, berharap pahala dengan cara yang benar, dijaga sehingga tidak rusak, sehingga bisa menjadi bekal ketika kembali pada Allah Ta'ala. Yang pertama, al-ikhlasu lillah, ikhlas. Mana bahasa kholaso itu lepas, nggak berkait, berarti sudah selesai. Ditanya, hal kholastum bismari? Naam, qad kholasna. Iya, kami sudah selesai. Berarti sesuatu tidak berkait dengan yang lain. Ikhlas di depan Allah berarti nggak berkait dengan makhluk. Berarti bertumpunya harapan hanya semata kepada Allah, tidak ada tumpuan harapan berkait dengan makhluk. Fi fi'lil mahbubi, di dalam mengerjakan pekerjaan yang dicinta. Taat, ikhlas. Wa tarkil makruhi, dan meninggalkan perkara yang dibenci, juga ikhlas. Wa makna ikhlasi, arti ikhlas, antaf'ala ma taf'alu, bahwa kamu melakukan apa yang kamu lakukan. Wa tatruka ma tatruku, dan kamu meninggalkan apa yang kamu tinggalkan. Ta'atanillah, karena ketaatan kepada Allah. Wa khaufan minhu, dan ada rasa takut kepada Allah. Wa hubban fih, dan ada rasa cinta di jalan Allah. Wa tatruku ma tatruku, dan kamu meninggalkan apa yang kamu tinggalkan. Kadzalika, seperti itu. Wala taltafitu, dan kamu tidak mengalihkan biqalbika, dengan hatimu, ilai syai'in, kepada sesuatu yang lain, abadan, selama-lamanya. Itu tadi pendefinisian arti ikhlas. Kalau kita ringkas bahasa kita, ikhlas itu semakna dengan ketauhidan. Taat kepada Allah, menggunakan cara Allah, mengharapkan rahmat Allah. Seolah itu lebih mudah. Taat kepada Allah dengan cara Allah, mengharapkan rahmat Allah. Sehingga makhluk tidak dikaitkan, disanjung ya gak membusungkan dada, gak kegedean sirah, dicela juga gak kecil hatinya. Kenapa? Ini hubungannya dengan Allah, tidak kepada makhluk. Bisa disimpulkan seperti itu. Bentuk ketaatan bentuknya bisa melaksanakan perintah maupun menjauhi larangan. Itu nomor satu. Nomor dua, perbuatan yang dicinta oleh Allah adalah iqamus sholati, menegakkan sholat. Bi an tu'adiyaha, kamu tunaikan sholat. Fi buyutillahi, di rumah-rumah Allah, di masjid. Tentunya ini untuk laki-laki.
ma'a jama'atil muslimin, bersama sekelompok kaum muslimin. Dipanggil hayya ala sholah, ia jawab adzan, bersolawat dan berdoa. Sebelum doa adzan ada solawat dulu, solawat terus doa. Setelah itu dia melaksanakan sholat di antara adzan dan iqamah. Ketika longgar memperbanyak doa, ketika diqomati dia berjamaah. Selesai berjamaah zikir, bila ada ba'diyahnya dikerjakan. Wa anta su'afiha, dan kamu khusyuk, tunduk menghadap kepada Allah, nggak ada pembatas, terjadi perbincangan. Mura'iyan fiha, dengan memperhatikan di dalam sholat syurutoha, dipenuhi syaratnya, wa arkanaha, dipenuhi rukun-rukunnya, wa wajibatiha, dan dipenuhi wajib-wajibnya, wa sunaniha, dan sunnah-sunnahnya. Ini untuk perbuatan kedua yang dicinta oleh Allah adalah menegakkan sholat. Sholat 5 waktu lengkapi dengan rawatibnya. Sholat malam kerjakan, di awal malam silahkan, di tengah malam silahkan, di akhir malam silahkan, di ansur di awal malam, di tengah, di akhir. Bila khawatir nggak bisa bangun, witirnya dikerjakan di awal malam silahkan. Maka di situ ada syaratnya, ada rukunnya, ada wajibnya, ada sunnahnya. Makanya kerjakan semuanya dalam rangka taat kepada Allah, dengan cara Allah, dan mengharapkan rahmat Allah. Ya nanti dengan khusyuk dia khidmat, dengan khusyuk ia resapi, dengan khusyuk dia tentram sedang sowan kepada Allah. Ketika hati sudah merasa tentram dengan sholat bersama dampaknya, dia nanti akan tercegah perbuatan keji dan mungkar, sehingga dia akan tampak ceria, mati diharapkan husnul khotimah. Di padang mahsyar nanti ketika ketemu Allah bisa sujud. Itu tanda keselamatan melewati sholat. Nomor 3, ita'uz zakati, menunaikan zakat. Ini perkara yang dicinta oleh Allah. Mata wajabat alaika, kapan saja telah wajib kepadamu, limil kika, berkaitan kepemilikanmu, malan somitan, benda mati, kadarohim, dirham, uang, wadananir, dinar, wal khubu, biji-bijian, wathimar, buah-buahan, au natikon, atau benda itu hidup. Kalau an'ami semisal ternak, minal ibil, mungkin unta, wal baqari, sapi, wal ghanami, kambing, wa balagha maluka nisoban, hartamu mencapai nisab, wa hala alaihil haulu, dan sudah dimiliki 1 putaran, yaitu 1 tahun. Ingkana ghairul hubub, bila itu bukan biji-bijian, wathimana, buah-buahan. Kalau bijian waktu pemetikan. Zakat untuk masa awal itu membantu kepada orang lain dengan harta. Itu masuk kategori zakat. Lalu diwajibkan zakat dengan berkriteria, bendanya apa, jumlahnya berapa, nanti zakatnya berapa. Itu diwajibkan tahun 9 Hijriah. Macam zakat ada zakat fitri, semuanya wajib. Macam zakat ada zakat mal yang telah terpenuhi kriteria. Untuk sehari-hari zakat masuk pada wilayah membantu kepada orang lain dengan hartanya, itu juga masuk pada wilayah zakat. Sepertinya ini belum kita urai dari macam-macamnya. Kemudian untuk kehidupan kita sehari-hari yang kita zakati adalah yang sering,
uang emas perak itu masuk, itu bila mencapai uang sekitar 9,5 juta setahun dengan 2,5%. Kalau perhiasan semisal emas itu bila sekitar 85 gram, terus uang reno-reno itu juga 2,5%. Yang kedua adalah perdagangan, itu nanti akan dihitung lalu dinilai dalam bentuk uang. Jumlah minimal 9,5 juta sudah terkena zakat. Nanti uangnya berapa? Nanti 2,5%-nya. Misalnya 1 triliun ya 2,5%. Kemudian biji-bijian itu bila airnya beli 5%, bila airnya tidak beli maka 10%. Nah, ringkasnya saja seperti itu. Pembahasan ini adalah luas. Berikutnya, siyamu Ramadhana, puasa Ramadan. Ma'a tajannubi mufsidatihi, dengan menjauhi yang merusak puasa. Perusak puasanya dan perusak pahalanya jauhi semuanya. Kalau perusak puasanya semisal makan, minum, jima, bekam, buat yang tidak kuat tapi ngengkel, lalu muntah dengan sengaja, itu pembatal puasa. Kalau pembatal pahalanya yaitu perbuatan-perbuatan dosa yang tidak ditinggalkan. Kalau ghibati semisal ghibah itu mengurangi pahala. Puasa iril asam dan semua macam dosa, wal muftirat dan perkara lain yang bisa membatalkannya. Sekarang kita berada di bulan Rajab, sudah separuh lebih nih. Sehingga Rajab tinggal 10-an hari, kemudian Sya'ban 30-an, berarti untuk masuk Ramadan sekitar 40-an hari. Maka kita bisa menyiapkannya. Ya Allah, berilah kami umur yang panjang, mampu berpuasa dan bisa berpuasa dan mendapatkan fadilahnya. Berikutnya, hajju baitillahi, mengunjungi rumah Allah al-haram yang mulia. In malakta zatan, bila kamu punya bekal, li nafaqatika, untuk nafkah dirimu, wa nafaqati ahlika, dan nafkah keluargamu, ba'daka, yang kamu tinggal di rumah. Wa qadarta alal masyi, dan kamu mampu menempuh perjalanannya, awir rukub atau kendaraannya. Tanda mampu: 1, kondisinya aman; 2, berkendara bisa sampai ke sana; 3, punya nafkah untuk diri dan keluarga yang ditinggalkan; 4, tahu manasiknya; 5, untuk perempuan ada mahram. Bila perempuan tidak ada mahram tapi berangkat aman, maka hajinya sah, cuma dosa. Kenapa? Melanggar kemahraman. Kemudian seumur-umur haji itu sekali. Bila longgar diulang lagi boleh. Lalu perbuatan sehari-hari bukan haji, punya nilai haji, semisal datang ke majelis taklim. Maka dengan demikian pahala haji nanti bisa didapatkan semuanya. Tapi pahala segede haji belum menggugurkan kewajiban haji. Adapun kriteria bagaimana manasik, ya ini pembahasannya panjang. Siapa yang mau haji nanti ada majelis sendiri bagaimana cara manasik haji. Berikutnya, perbuatan yang dicinta oleh Allah adalah birru walidaika, berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Bito'atihima, dengan mentaati pada keduanya. Fil ma'rufi, selagi ma'ruf, enggak dosa. Wa isolil khairi, dan nyambung kebaikan. Ilahima, kepada keduanya. Wadzalika, dan cara nyambung kebaikan gimana? Bitakdimi ma yahtajani, dengan
menyuguhkan apa yang menjadi hajat keduanya, layani butuhi ilahi kepadanya, min ghidain mungkin makanan, au kisain atau pakaian, wa dawain mungkin obat, wa iwain dan juga tempat tinggal. Itu bentuk berbuat baiknya. Ma'a kafil adha dengan tidak mengganggu anhuma kepada keduanya, tidak menyakiti. Kata walaupun bentuk penyakitannya bi kalimatin nabiyatin dengan kalimat yang kurang halus, hindari. Bisautin mutam dengan suara yang bernada tinggi, hindari. Kesimpulannya, anak laki-laki milik orang tuanya, makanya kewajiban birrul walidain total. Anak perempuan ketika dinikahkan, diserahkan, makanya dia kerjasama dengan suami untuk sempat birrul walidain yang disepakati. Anak laki-laki budal, anak perempuan kerjasama dengan suaminya, karena memang telah diserahkan. Nah seperti itu. Dan supaya orang itu sabar, karena ngopeni bayek cilik nggak sama dengan ngopeni bayek tua. Ngopeni bayek cilik gemes, ngopeni bayek tua terus mudi lemes. Ngopeni bayek cilik gemes, ngopeni bayek tua lemes. Kenapa? Lebih berat. Itu jembatan paling tengah menuju ke surga. Artinya yang paling indah. Makanya siapa yang diberi kesempatan punya orang tua, berbuat baiklah. Bila sudah kadung mati, kebaikan yang bisa diteruskan, teruskan. Berikutnya, perbuatan dicela oleh adalah silaturahimika, nyambung rahim. Orang yang punya hubungan rahim, bapak ibu, kakek nenek, paman bibi, kakak adik, keponakan-keponakan, dan berikut-berikutnya, ketika diputus sambunglah, berusaha untuk berbuat baik, termasuk dakwah bagian dari misi silaturahim. Dakwah bagian misi dari silaturahim. Yang fadilahnya akan dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya. Waktunya bermanfaat, dananya akan diberi ganti lebih baik dan diberkahi. Dan sering silaturahim juga butuh dana, makanya itu juga ada imbalannya. Berikutnya, perbuatan dicinta adalah al-jihadu fi sabilillah, terjun ke medan perang ketika agama terancam. Ini bersama imamnya, kepala negaranya ketika digerakkan, supaya Islam terjaga. Dan perang bukan karena fanatik golongan cari rampasan, tapi meninggikan Islam. Untuk kondisi kita sekarang, terjun ke medan perang kayaknya belum, tetapi jihad sing luwih gede dalam bentuk ilmu amal dakwah selalu terbuka. Mata da'ilahi ketika menyeru untuk terjun ke medan perang, imamul muslimin, imamnya kaum muslimin, semisal perang Badar, perang Uhud, selagi nggak dipanggil, maka tidak boleh mengadakan sendiri, maka sibukkan jihad yang lebih gede dalam bentuk ilmu amal dakwah. Wa ayyanakalahu, dan imam telah menunjuk kepada kamu berangkat, itu wajib. Berikutnya, perbuatan dicinta oleh Allah adalah al-ihsanu ilal yatama, berbuat baik kepada si yatim, anak-anak ditinggal mati oleh bapaknya, itu yatim.
Otomatis pengurus anak yatim pertama kali ibu. Seringnya ibu ketika mau menikah lagi mikir, apa yatimku terurus. Suami ketika menikahi perempuan duwe gawan, apabila perhatian kepada si yatimnya pahalanya besar, ngopeni janda dan yatim. Kemudian keluarga bapak supaya memperhatikan, kenapa? Si yatim itu adalah berada di dalam perwalianmu. Jangan sampai dibebankan kepada ibunya si yatim. Mungkin pengurusan sehari-hari ibunya si yatim, tetapi pendanaan keluarga bapak harus bertanggung jawab. Kenapa? Wali yatim masalahnya. Demikian juga wal masakin, orang-orang miskin, mampu bekerja, sudah bekerja, dapat penghasilan tapi hasil nggak cukup, itu miskin, bantu mereka. Wabni sabil itu musafir, yang itu butuh untuk diteliti. Akon-akon pemusafir tenanan, bila mufasafir tenanan sangoni, pulang berangkat sampai pulangnya. Wa ila kulli muslimin, dan kepada semua kaum muslimin, bikrami, dengan memuliakan mereka, wa adami adiyatim, dan tidak mengganggu kepada umat Islam, bi qaulin au fi'lin, dengan ucapan maupun perbuatan. Keislaman membuahkan selamat pada lingkungan, keimanan membuahkan aman pada lingkungan. Ini perbuatan yang disuka oleh Allah. Berikutnya, asabru, bersabar, bi antasbiro ala ibadatillah, dengan sabar menghamba kepada Allah Ta'ala. Wala tazjar, kamu tidak bosan, wala tamalla, kamu tidak jenuh. Watasbiru ala ma yabtalika, dan sabar terhadap ujian yang Allah menguji denganmu, imtihanan, karena penjajakan laka kepada kamu. Kal marodi, diuji sakit, wal ju' diuji lapar, wal khauf diuji takut. Sabar maknanya kemampuan mengendalikan emosi, sehingga ucapannya terkontrol, perbuatannya terkontrol, programnya nggak gagal. Itu namanya sabar. Ucapannya terkontrol, perbuatannya terkontrol, programnya tidak gagal. Itu sabar. Sabar itu luas wilayahnya. Sabar cari ilmu, sabar mengamalkan ilmu, sabar mendakwahkan ilmu, sabar menerima resiko dakwah. Yang kadang dimusuhi ada yang mati. Termasuk sabar diuji miskin, diuji sakit, diuji keluarga, diuji lingkungan, diuji pekerjaan. Itu tadi beberapa poin contoh perbuatan yang disuka oleh Allah. Berikutnya kita masuk kepada qaimatul makruhi lillahi subhanahu wa ta'ala, perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Pertama, asyriku fi ibadatihi, melakukan kesyirikan di dalam penghambaannya kepada Allah. Bisorfi ayyi syai'in minha, dengan memalingkan aneka ragam peribadatan li ghairillah, mestinya untuk Allah tapi diserahkan kepada selain Allah. Kesimpulannya, syirik itu memiliki Tuhan double. Tauhid memiliki satu Tuhan. Tanda tauhid memiliki satu Tuhan, yang diibadahi Allah, cara dari Allah, rahmat berharap kepada Allah. Ini tanda tauhid. Tanda syirik nopo? Sing disembah Allah, carane gawe dhewe. Rahmate mengharapkan kepada yang membuat cara. Kalau begitu ciri khas syirik niku nopo? Bid'ah. Bid'ah niku dodana napa ibadah? Perbuatan bid'ah, perbuatan ibadah tapi enggak ada dalil. Niatannya nyembah Allah tapi carane gawe dewi. Lah wong sing gawe cara dewi itu namanya Tuhan baru. Siapa bentuknya? Ya Mbah Yai. Wong sing tukang ngarang itu Tuhan baru. Itu yang paling banyak terjadi. Termasuk kirim pahala pada orang mati lalu berharap wong mati ben ndongakne. Itu juga syirik yang lain. Atau agama dituduh tidak masuk akal lalu mengikuti akal semata, itu juga termasuk syirik.
atau cinta kepada dunia lebih daripada cinta kepada Allah juga termasuk syirik. Maka macam-macam syirik itu tinggalkan. Karena resiko syirik, satu, dosa nggak diampuni. Dua, amal soleh yang pernah dikerjakan hapus. Tiga, yang sedang dikerjakan nggak diterima. Empat, terancam neraka. Lima, nggak ada penolong. Enam, surga haram. Amat sangat bahaya. Berikutnya, perbuatan yang dibenci, aklu riba wa in qala kadirhamin, makan riba walaupun sedikit, raketang mek sak dirham. Sak dirham itu sekitar 5.000-an, 50.000 nggih, 50 ribuan itu sak dirham. Riba itu apa? Macam-macam. Nyilihne duwe wayah balekne kon nambahi. Nyilih 1.000 mek diwehne 900 bayare 1.200. Ini banyak terjadi di masyarakat. Ke bank itu mungkin ya entah hitungnya gimana, persennya berapa terserah, dan sering atas nama bank syariat tapi seringnya pitung. Nyilih duit nggih apa? Nggih bakulan. Bakulan apa? Kambil. Sedina payi pira? 1.000. Berarti kambil sitok pira? 1.000. Berarti kalau gitu 1.000 ping 1.000 pinten? Berarti ini. Hak juta. Berarti lek ngono bange 250, sawu sing 750. Ngono ki bendina setor 250.000. Nggih bakul ora nggih bakul, badi ora badi. Itu tidak boleh yang seperti itu. Terus yang halal cuma petongnya, prakteknya tetap riba. Itu ketok syar'i tapi itu hanya petongnya saja, prakteknya sama saja. Dan macam-macam riba itu banyak. Termasuk nyilih duit ditinggali motor, terus motor ditumpah, ini kok nggih riba. Nyilih duit dijamin nih sawah ditandur, ini kok nggih riba. Nyilih duit tinggali motor, kutene motornya masuk gudang. Nyilih duit tinggali sawah, ya sawahnya nganggur. Tapi lek nyilih duit dijamin nih onto, nah itu boleh diperes ontane. Kenapa? Ya tak ngingoni masalah. Letok jamin nih, gak oleh tak peres ya ontomu kono kandang mati ya sok jipuan belungi ngoten nggih. Macam-macam riba itu banyak. Dosa riba yang paling kecil seperti anak laki-laki menzinai ibunya. Naudzubillah min dzalik, maka jauhkan dari riba. Berikutnya az-zina. Zina itu perbuatan laki-laki perempuan menyebabkan anak tapi nggak lewat nikah. Perbuatan laki-laki perempuan menyebabkan anak tapi nggak lewat nikah, itu zina. Perbuatannya atau pengantarnya sama-sama nggak boleh, termasuk pacaran dan macam-macam. Ijol-ijolan gambar, kono adus kene adus, delok-delokan, nggih sami mawon ngoten niku. Dan ini paling banyak. Misalnya generasi muda, kadang keluarga saja bisa hancur gara-gara kasus perzinaan. Makanya jaga mata, jaga keluarga, jaga pergaulan, jaga media. Berikutnya perbuatan yang benci adalah aklu mal yatim, makan hartanya anak yatim. Siapa yang ditinggal mati bapaknya, di sana ada anak yatim, harta segera diwaris. Sebelum diwaris untuk biaya penguburan, untuk bayar utang, untuk wasiat. Termasuk istri selama masa iddah itu diberi jatah nafkah selama masa iddah. Apabila hamil tunggu sampai bayi lahir dan dicatat hartanya. Nanti bila sudah lahir langsung didum.
sehingga tahu jatah A, B, C. Nah, si ibu jadi wali yatim. Ibu menikah, bapak menjadi wali yatim. Itu tidak boleh makan harta anak yatim, tapi mengembangkan. Lek pancen ranti pekerjaannya ngopeni bondo yatim bentuk sawah, garap sawah, sebatas makan bareng boleh. Tapi lek pancen iso mangan dewi tidak boleh makan harta anak yatim. Berikutnya uququl walidain, durhaka pada kedua orang tua. Ini termasuk perkara yang juga dibenci. Termasuk berucap kasar, termasuk tidak taat, termasuk tidak ngurus pada orang tua. Termasuk berisiko menjadi mutus rahim gara-gara durhaka pada orang tua. Kalau durhaka nanti akan putus. Ini perinciannya luas. Untuk lebih terperinci ini masuk pada pembahasan mengkaji dosa-dosa besar. Berikutnya syahadatul zur, termasuk perkara yang dibenci oleh Allah adalah saksi palsu. Entah di pengadilan atau kasus yang lain. Berikutnya dosa yang dibenci oleh Allah adalah qadful mu'minin wal mu'minat bil fahisah, menuduh laki perempuan mukmin dengan tuduhan zina. Duh, bapake Jawa tulen, mboke Jawa tulen, anake kok pirang, ki lek ora golek kon jopo kok ngendine. Termasuk menuduh seperti itu. Mungkin mboten, pake Jawa tulen, mboke Jawa tulen, anake pirang, mungkin mboten. Mungkin. Senajan mboten zina. Keng pundi? Lah pitik jagone ireng meles, bapane ireng meles, anake wonten sing rada lurik. Keng pundi niku? Itu mungkin mbah buyutin dhisik enek sing model ngoten niku, gen keturunan. Maka menuduh zina itu harus mendatangkan 4 saksi. 1 melihat, 4 didatangkan. Dengan tahu persis kelamin, dengan kelamin itu peristiwanya tertahu persis. Enggak boleh mek ketok keruntel-keruntel dituduh zina, enggak bisa. Siji roh mendatangkan 4, semuanya roh. Itu baru tuduhan zina bisa. Bila tidak, enggak boleh menuduh zina. Hanya dikatakan takwalah kepada Allah itu perbuatan mungkar. Karena laki perempuan berduaan bukan mahram, akhirnya sampai berpelukan. Adapun zina apa enggak kita enggak tahu. Tapi itu kemungkarannya pasti. Kenapa kemungkarannya? Laki perempuan bukan mahram berduaan, mungkin berpelukan, mungkar toh nggih. Itu enggak nuduh zina tapi membuktikan ada kemungkaran. Berikutnya termasuk yang dibenci adiyatul jari, menyakiti tetangga, termasuk dengan suara, kotoran atau gangguan yang lain. Puncaknya menzinai istri tetangga. Makanya ngati-ngati kita buang kotoran, ngati-ngati kita jaga suara, ngati-ngati limbah kamar mandi, ojo ganggu ponggoni. Yang paling bahaya zina dengan istri tetangga, menyebabkan hilang imannya, dalam artian berkurang. Berikutnya termasuk yang dibenci adiyatul mu'minul mu'minat, mengganggu kepada mukmin laki dan mukmin perempuan. Karena iman membuahkan aman, kok membuahkan petaka, berarti nanti bisa turun iman. Itu dibenci. Berikutnya perbuatan dibenci adalah tarku mahbubin lillah min qaimatil mahbubat, meninggalkan perkara yang dicinta dari perkara-perkara yang dicinta oleh Allah. Artinya perkara yang dicinta itu banyak, yang disebut tadi sebatas contoh-contohnya. Ulasan terakhir, karena tilka ba'dul mahbubat, yang disebutkan tadi hanya sebagian perkara yang dicinta, wal makruhat, dan sebagian perkara yang dibenci. Fa idza tarakta mahbuban minha, bila kamu meninggalkan perkara yang dicinta
dicinta oleh Allah, pantasnya dikerjakan tapi kamu tinggalkan. Au fa'alta makruhan, atau kamu kerjakan yang dibenci kode ditinggalnya tapi kamu laksanakan. Fabadir bitaubati ala fawr, maka segera tobat, nggak usah nanti-nanti. Wa ya fi'lu ma tarakta, mengerjakan apa yang semula kamu tinggalkan. Berarti kapok, tidak mengulang, getun, dan siap mengisi dengan lembar baru yang baik. Wa tarku ma fa'alta, dan meninggalkan apa yang dulu kamu kerjakan. Kudu ditinggalnya kamu kerjakan, ya sekarang tinggalkan. Itu bentuk tobatnya. Wa anta tastaghfirullah, dan kamu minta ampun kepada Allah. Wa nadim asadan nadami, dan wa nadimun, dan menyesal sesangat penyesalan, ala ma tarakta, terhadap apa yang kamu tinggalkan, min mahbubillah, dari perkara dicinta oleh Allah, au ala ma fa'alta, atau menyesal apa yang kamu kerjakan, min makruhillah, dari perkara yang dibenci, makruhinillah, dibenci oleh Allah. Wa abshir ba'da dzalika, dan gembiralah setelah tobatmu, bima basyaraka Allah Ta'ala fi qouli, dengan kabar gembira yang Allah berikan. Tapi kabar gembira ini kari mawon nggih. Napa? Tobatnya sing angel. Ibaratnya seneng bayaran engko wae. Dimarene lek manjing. Kaya ngoten. Manjing romaru mesem-mesem bayaran. Gak bisa, dintekne dhisik. Apa kabar gembiranya? Asarabukum ayyukafiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini kabar gembiranya, tapi ketika tobat telah bisa. Wa'lam, dan ketahuilah, anna asa, sesungguhnya mana asa min Allah, kalau itu dari Allah, tufidu tahqiqul marju, itu memberikan faidah, mesti terrealisasi apa yang diharapkan, watak itu, dan dikuatkan. Semoga Allah mengampuni, punya mana pasti. Semoga dia datang kepada saya, ini harapan. Moga-moga engkau rautan, itu harapan. Tapi bila Allah mengatakan asa rabbuka ayyukafira, itu pasti Allah mengampuni dosa kamu. Kata asa dari makhluk itu harapan, kata asa dari Allah itu pasti. Wa absil bil jannati ba'da takfiris sayyi'at, dan bergembira dengan surga setelah dosa-dosa digugurkan. Tapi ini nanti saja. Fi yaumin la yuhzillah fihillah, pada hari Allah tidak menghinakan di hari itu an-nabiyya, pada Nabi SAW, waladina amanu, dan orang iman yang bersamanya. Bi alla yudhillahum, dengan Allah tidak menghina mereka, wala yu'adzib, dan Allah tidak menyiksa mereka, wa yu'tiyam, dan Allah memberi kepada mereka nuran cahaya, yamsunafi, yang berjalan dengan bimbingan cahaya. Peteng ada cahaya, ini orang diberi tobat nanti akan diberi cahaya sehingga jalannya mulus. Hatta yahtazu sirat, sehingga mereka bisa melintasi jembatan yang ada di atas jahanam. Licin, bergerak, ada gantol-gantol. Ketika orang itu diberi cahaya dan cepat, sehingga nanti amat, sehingga yadkhulu al jannata darussalam, masuk surga, itulah tampung selamatan. Semoga kita sebagai penduduknya. Wassalamun al mursalin wa ala kulli mursalin wa lil jannati ajmain walhamdulillah rabbil alamin. Keselamatan semoga tercurah kepada mereka dan kepada para rasul dan kepada penduduk surga semuanya, dan pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salam untuk mereka, kepada para rasul, kepada penduduk surga semuanya, dan pujian milik Allah Rabbul alamin. Alhamdulillah, materi telah selesai kita baca. Insyaallah pekan depan kita berganti materi baru, cerita tentang hadis, memberikan keterangan tentang bahaya-bahaya kesyirikan. Insyaallah telaahnya di waktu depan. Untuk hari ini kayaknya enggak kita rangkum. Kenapa?
kita diberitahu contoh amal yang dicinta oleh Allah dan contoh amal yang dibenci oleh Allah, sehingga itu nanti butuh kepada pembahasan khusus. Makanya bila kita memiliki buku tentang 70 dosa-dosa besar, itu sudah rangkuman. Kemudian amal sehari-hari sudah kita kerjakan, sehingga kita tidak butuh rangkumannya, karena contoh-contoh amal yang dicinta dan amal-amal yang dibencinya. Demikian yang kita sampaikan kesempatan kali ini. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.